Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang petunjuk tata cara salat sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah yang sahihah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Pembahasan yang terakhir yang kita dapatkan adalah pada halaman 142 dari kitab, seputar khurur ila sujudi ala yadain, yaitu turun untuk sujud dengan kedua tangan, di mana dijelaskan perkara-perkara yang perlu diperhatikan seputar rukun sujud. Jadi telah kita bahas tentang ruku dan bangun dari ruku, dan juga telah kita bahas sebahagian perkara-perkara seputar turun sujud dengan kedua tangan, di mana tentu saja telah kita sebutkan riwayat-riwayat yang paling kuat menunjukkan perintah Rasulullah untuk turun sujud dengan kedua tangan. La yabruku kama yabrukul ba'ir wal yada yadaihi qabla rukbatayhi. Janganlah seseorang, kata Rasulullah, jika turun sujud, turun seperti turunnya unta, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dalam hadis Abu Hurairah kita sebutkan bahwa dia ada riwayat yang paling sahih, yang paling kuat dibandingkan riwayat yang lain yang menunjukkan turun dengan kedua lutut. Tetapi ada pembicaraan di antara para ulama tentang hadis tersebut, dan yang bisa kita lihat bahwa sesungguhnya tidak ada masalah ketika turun sujud seseorang mendahulukan kedua telapak tangannya atau kedua lututnya. Maka perkara dalam hal ini adalah perkara yang luas karena tidak adanya keterangan yang sahih dan tegas menunjukkan turun harus dengan salah satu di antara dua sikap tersebut. Ya, masing-masing ada riwayatnya dan masing-masing ada kelemahan dalam sanadnya, sehingga kita mengatakan manapun yang dilakukan, turun sujud dengan kedua tangan atau kedua lutut, dia adalah perkara yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Juga telah kita sebutkan sifat-sifat yang lain dari bentuk i'timad dengan kedua telapak tangan atau sujud dengan mapan, dengan kokoh dengan kedua tangan, yang dihamparkan dan dirapatkan jari jemari dan dihadapkan ke arah kiblat. Yang letak tangan ini disebutkan dalam riwayat bisa sejajar dengan telinga, bisa pula sejajar dengan pundak. Ya, tentang perkara ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Adapun yang sejajar dengan telinga, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi semua riwayat sahih bisa sujud dengan tangan sejajar telinga atau sejajar pundak. Juga telah kita sebutkan perintah Rasulullah kepada orang yang salah salatnya, Rafi' bin Khullad, "Idza sajadta famakkin fi sujudika." Jika engkau sujud, maka kokohkanlah sujudmu. Kokohkanlah sujudmu. Jadi sujudnya tidaklah dalam bentuk orang yang santai, ya, atau orang yang kemudian ia seolah-olah hanya menyandarkan tangannya atau meletakkan jidatnya dengan tidak kokoh, tidak tamkin. Ya, kita dapatkan adanya perintah untuk tamkin dalam sujud, yaitu sujud dengan kokoh. Dan tamkin itu dengan keseluruh tulang yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu tulang dahi dan hidung, tulang atau tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung dari kedua telapak kaki, yang dia adalah sujud dengan 7 tulang. Kemudian bahwa adapun perkara yang berkaitan dengan jabin, dahi dan hidung, maka juga datang keterangan yang tegas
dari hadis riwayat Darqutni dan At-Tabrani serta Abu Nuaim Al-Asbahani, Rasulullah bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabin. Tidak sah salat orang yang tidak mengenai hidungnya ke tanah seperti terkenanya tanah oleh dahinya, ma yusibul jabin, yang menunjukkan bahwa dahi dan hidung diletakkan dengan seimbang di tanah. Adapun tentang letak kaki, maka disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya Rasulullah sujud dengan biatrafi qadamaihi, dengan ujung dari jari-jari kaki, yang beliau dalam riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud menghadapkan suduru qadamaihi, bagian dada dari kedua telapak tangan kakinya itu, demikian pula jari-jari atau ujung-ujung jari dari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Dan dalam riwayat At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Rasulullah yarussu baina aqibaihi, beliau mensejajarkan, merapatkan di antara kedua tumitnya. Perkara yang selanjutnya yang perlu kita tambahkan berkaitan dengan pembahasan kemarin yang terakhir ya, halaman 143 dan 42. Sekarang kita masuk ke halaman 143, di mana disebutkan oleh Syekh Albani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-adwayn al-akhirayn qadwin wahid fi as-sujud, haitsu qala umirtu an asjuda, atau fi riwayatin umirna an nasjuda ala sab'i a'zamin. Kata Syekh Albani, dan sesungguhnya Rasulullah telah menjadikan dua bagian tubuh, dua anggota tubuh seperti satu bagian. Maksudnya adalah dahi dan hidung ya. Ketika dalam hadis Ali bin Abi Thalib, sahabat Bukhari Muslim, beliau menyebutkan tentang aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Kemudian disebutkan 7 tulang itu alal jabhati wa asyara biyadi ila anfi, kepada dahi, namun beliau menunjuk kepada hidungnya ya, menunjukkan dia seperti satu tulang. Dan betullah bahwa dia adalah bagian dari tulang wajah. Perkaranya tidak jauh berbeda dengan perkara perintah untuk berwudu ya. Ila kuntum ila shalah taghsilu wujuhakum, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, serta lengan kalian atau tangan kalian sampai ke siku. Di mana sebagian ulama mengatakan dalam ayat ini hanya disebutkan tentang kewajiban mencuci wajah, sehingga mereka mengatakan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung atau istinsyak bukanlah perkara yang diwajibkan. Di mana telah kita ingatkan bahwa yang benar dari pendapat para ulama, yang kuat dari pendapat para ulama, bahwa berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya di antara perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib. Min wajibatil wudu, dari perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu. Dan orang yang menolak kewajiban ini dengan alasan bahwa tidak disebutkan dalam ayat, maka dibantah oleh para ulama yang mewajibkan dan mengatakan, bukankah mulut dan hidung bahagian dari wajah? Maka dia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, faksilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Tentunya jika keseluruhan wajah, yaitu dengan mengusapnya dengan kedua telapak tangan. Adapun mulut dan hidung yang dia bagian dari wajah, tentunya dicuci seperti yang ditentukan dalam hadis yang sahih, yaitu kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang dia pastilah bagian dari wajah. Maka kalau begitu hukum berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung juga wajib, karena tercakup, termaktub, terangkum dalam perintah mencuci wajah.
Jelas? Demikian pula halnya dengan permasalahan yang kita sebutkan tadi. Perintah untuk sujud dengan 7 tulang, ya. Dan ketika disebutkan jabhah, dahi, Rasulullah justru menunjuk kepada hidungnya. Yang tidaklah anggota sujud tersebut berjumlah 7 kecuali dengan menyatukan hitungan tulang dahi dan hitungan tulang hidung, disatukan, ya kan? Telapak tangan kan 2, lutut juga 2, sudah 4. Ditambah ujung-ujung telapak kaki juga 2, sudah berapa? 6. Nah, kalau kita bersendirikan, dahi sendiri, hidung sendiri, jadinya berapa? 8 tulang. 8 tulang. Maka Rasulullah menyebutkan dahi, tapi menunjuk ke hidungnya untuk mengisyaratkan bahwa dia seperti satu tulang. Dan betullah bahwa dia satu tulang, itu tulang wajah, bahagian dari wajah kita. Dan dalam kelanjutan hadis yang sahih Bukhari Muslim ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Taysir al-Alam, Umdatul Ahkam, maka ada tambahan, wala nakfitu as-siyaba wasya'ra, dan kami tidak boleh mengikat pakaian dan rambut. Kami tidak boleh mengikat pakaian dan rambut, ya. Nah, kata mengikat ini perkara yang penting untuk kita perhatikan, ya. Sebab dengan dalil ini para ulama memperingatkan dari kesalahan sebahagian kaum muslimin ketika sholat dengan menggulung lengan baju, ya. Misalnya digulung ketika dia sholat, lengan panjang misalnya, mungkin karena berwudu akhirnya digulung dan malas untuk dikembalikan lagi, ya. Maka terkadang kita dapatkan sebagian kaum muslimin sholat dengan menggulung lengan bajunya, ya. Maka ini keliru, ini salah. Karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi disebutkan wala nakfitu as-thawba wasya'ra, dan kami tidak boleh melipat baju dan rambut, ya, melipat baju atau menggulung baju, disebut dia tashmir, ya. Dan juga menggulung atau mengikat rambut, ini perkara yang tidak dibolehkan, perkara yang tidak dibolehkan. Dan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Uwanah serta Ibnu Hibban, kita dapatkan keterangan di mana Rasulullah melarang dari mengikat rambut, ya. Yang ini sekaligus merupakan jawaban terhadap pertanyaan sebagian saudara kita kaum muslimin tentang bagaimana dengan orang yang sujud yang senantiasa menyibakkan rambutnya karena dia tidak pakai songkok misalnya, ya. Ketika mau sujud maka dia Allahu Akbar, kemudian ketika akan sampai ke tanah maka dipegang dulu dahinya baru kemudian sujud, ya. Sebahagian saudara-saudara kita berbuat seperti ini, ya, sehingga pernah ada pertanyaan tentang hal ini. Maka kita dapatkan jawabannya dalam pembahasan tentang hadis ini, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Uwanah dan Ibnu Hibban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang salat wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi, dan rambutnya ketika itu terikat dari belakang, diikat rambutnya ketika dia salat. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli wa huwa maktufun." Sesungguhnya permisalan orang ini seperti orang yang salat wa huwa maktufun, dalam keadaan maktuf, terikat kedua lengannya, terbelenggu. Jelas? Rasulullah melihat seorang yang salat dengan mengikat rambutnya, yang Rasulullah mengomentari dan mengatakan permisalan orang ini seperti orang yang salat dalam keadaan terikat kedua lengannya, maktuful yadain, ya. Dan kita tahu bahwa yadan, kedua telapak tangan, di antara tulang yang wajib untuk menyentuh tanah
yang wajib untuk sujud kepada Allah. 7 tulang tadi kan? 7 tulang. Di antaranya adalah yadan, kedua telapak tangan. Nah, kalau begitu, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk tahzir, bentuk peringatan, bentuk teguran bagi orang yang mengikat rambutnya. Bahkan teguran dalam bentuk yang tegas dan keras, di mana Rasulullah mengatakan orang yang sholat dengan mengikat rambutnya seperti sholat dengan tangan yang terikat. Artinya tidak sah sujudnya, tidak tepat sujudnya. Mengapa? Karena sujud haruslah dengan kedua telapak tangan di antara 7 tulang yang lainnya. Ya. Maka ini peringatan dan larangan, memperkuat keterangan hadis Ali bin Abi Thalib tadi yang muttafaqun alaihi tentang dilarangnya mengikat atau menggulung pakaian ataupun mengikat rambut. Jelas ya? Dan ada perkataan seorang alim, yaitu Imam Ibnu Al-Athir, dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharib al-Hadis, yang dinukilkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, menjelaskan maksud dari kata ma'qusul ra'si, ya, ma'qusun wa ra'su ma'qusun, rambut yang terikat, ya. Kata beliau, wa ma'na al-hadis, pengertian hadis ini, annahu idza kana sya'ruhu mansyura saqata 'ala al-ardi 'inda as-sujud fayu'ta sahibuhu thawab as-sujud bihi. Ya. Makna hadis ini, pengertian hadis ini adalah jika seandainya rambutnya mansyur, rambutnya terurai, tergerai, ya, terjulur, dibiarkan begitu saja tidak terikat, ya, maka saqata 'alal ardi inda sujud, pasti dia akan jatuh ke bumi, menyentuh lantai jika ia sama seperti orang yang tidak sujud. Wa syabbahahu bil maktufi wa huwa al masjudul yadain. Dan Rasulullah menyerupakan orang seperti ini seperti orang yang maktuf, yaitu orang yang masjudul yadain, terikat kedua lengannya. Li'annahuma la yaqa'ani 'ala al-ardi fi sujud. Yang karena kedua lengan ini tidak akan terletak ke tanah ketika ia sujud karena terikat, ya kan? Maka Rasulullah menyerupakan, memisalkan, mengumpamakan orang yang sholat dengan mengikat rambutnya seperti orang yang sholat dengan tidak menyentuhkan tangannya ke tanah, ke lantai karena terikat, sehingga tidaklah yang mendapatkan pahala sujud dari kedua tangannya tadi. Maka demikian pula jika ia membiarkan rambutnya tergerai sehingga ketika ia sujud rambutnya menyentuh tanah, maka ia mendapatkan pahala sujud dengan kedua rambutnya pula, atau afan dengan rambut-rambutnya yang tergerai itu pula. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa justru orang yang sujud tidaklah disyariatkan untuk menutup rambutnya agar supaya dahinya kemudian sujud, tidak. Ya. Dia hendaknya membiarkan apa yang terjadi dan tidak perlu menyibakkan rambutnya tersebut. Ya. Karena dengan itu dia pun mendapatkan pahala sujud dengan rambutnya. Bahagian tubuhnya akan dihitung oleh Allah ketika sujud, dan sujudnya bahagian tubuh ini menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau begitu ini menjelaskan kepada kita tentang perkara yang disebutkan tadi, dari tidak perlunya menyibakkan rambut, memegang rambut kita ketika sujud karena khawatir rambut tersebut menutupi dahi. Ya, tidak perlu dikerjakan hal seperti itu. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala menambahkan sebuah perkara di sini. Beliau mengatakan yang tampak dari hukum larangan mengikat rambut ini khusus bagi laki-laki dan tidak terlarang bagi para wanita. Itu kata beliau, dan ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani
dari Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi dalam kitabnya Aridatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi, ya, di mana ia mengatakan bahwa ini berlaku hanya untuk laki-laki, larangan mengikat rambut. Adapun perempuan, maka dia boleh mengikat rambutnya ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Namun kami tidak tahu tentang adanya keterangan yang menjadi dasar atas pendapat dan pemahaman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah menyebutkan bahwa ada kiflus syaitan, tindakan mengikat rambut seperti itu adalah kiflus syaitan, maghrazu dhufrihi, yaitu tempat duduknya syaitan dan tempat syaitan mencengkeramkan dhufrun, ya, magraz, tempat syaitan menanamkan dhufur, artinya dhafirah, gelungan rambut, jalinan rambutnya, tempat syaitan. Jadi tempat duduk syaitan tadi adalah pada tempat diikatnya rambut ketika solat. Begitu maksudnya. Ada kiflu syaitan, yakni maq'ad syaitan. Maksudnya adalah tempat duduknya syaitan, itu pada tempat ikatan rambut, gelungan rambut tersebut. Demikian dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang sifat sujud itu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaftarishu dira'aihi. Adalah beliau tidak menghamparkan dira'aihi. Dira' ini, ya. Tidak menghamparkan. Demikian riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Berarti tidak menghamparkan seperti ini. Ya, ketika sujud tidak begini demikian, tapi diangkat. Ya, Rasulullah tidak menghamparkan kedua lengannya ketika sujud. Bahkan beliau mengangkat keduanya dalam hadis Anas bin Malik, ya, wa yubaiduhuma an jambaihi, dan dijauhkan dari sisi tubuhnya hingga kelihatan putih ketiak Rasulullah dari belakang. Dan sampai disebutkan dalam riwayat hatta law anna bahimatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, sampai seolah-olah jika binatang ingin lewat di antara lengan-lengan Rasulullah tersebut, lamarrat bihi, maka dia bisa lewat. Ya, menunjukkan bagaimana Rasulullah menjauhkan antara lengannya dengan sisi tubuhnya. Dan bahkan sebahagian sahabat menceritakan, adalah kami sungguh kasihan kepada Rasulullah dari apa yang beliau lakukan, dari merenggangkan kedua tangannya dari sisi tubuhnya jika beliau sujud. Ya, jadi sampai para sahabat yursi, ya, lanawi, ya, jadi sampai para sahabat menyayangkan atau ibaratnya prihatin dari keadaan salat Rasulullah. Begitu kuatnya Rasulullah menjauhkan antara lengannya dengan sisi tubuhnya. Ya, demikian dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan beliau memerintahkan perkara seperti ini untuk mengangkat kedua siku dari tanah. Bahkan beliau memperingatkan i'tadilu fis sujud, sujudlah dengan tenang, dengan seimbang. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalbi, dan janganlah seorang di antara kalian menjulurkan, menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menjulurkan kedua lengannya. Anjing jika dia duduk, maka duduk dengan meletakkan sikunya ke tanah, ya enggak? Sambil menjulurkan lidahnya. Maka Rasulullah melarang kita berbuat seperti perbuatan mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara yang harus dijauhi adalah meniru dan menyerupai gerakan-gerakan hewan, ya enggak? Ya. Dalam
banyak riwayat kita dapatkan Rasulullah memperingatkan dari menyerupai dan meniru hewan-hewan. Ya, mungkin perkara ini perkara yang dianggap sepele oleh sebagian kaum muslimin. Sampai kita dapatkan sebagian kaum muslimin sampai bisa meniru suara, bahkan gerakan dan gaya dari hewan-hewan tersebut, ya. Dan kadang mereka membanggakan kemampuan meniru gerakan-gerakan tersebut. Kita ingatkan bahwa sesungguhnya tidaklah datang bentuk peniruan kepada gerakan hewan-hewan itu kecuali dalam bentuk celaan dalam Islam. Apalagi dalam perkara ibadah sholat. Jangan banyak berpaling seperti berpalingnya serigala, ya, kailtifatil fa'lab, ya. Jangan turun sujud dengan cepat seperti mematuknya gurab, yaitu burung gagak, ya. Jangan menghamparkan kedua tangan seperti anjing, ya. Kita lihat banyak keterangan-keterangan yang menunjukkan penyerupaan kepada hewan dan peniruan kepada hewan itu dalam bentuk kejelekan, ya. Sampai Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berilmu dari ahlul kitab, kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Mereka punya ilmu, diturunkan kepada mereka Taurat, syariat yang mulia yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka mempelajarinya namun tidak menampakkannya kepada umat. Mereka menyembunyikan sebagian, menampakkan sebagian, beriman kepada sebagian, mengingkari sebagian yang lainnya. Maka mereka ini seperti binatang keledai, bukan lagi binatang ternak, ya. Karena binatang yang paling dungu, ya, yang jadi simbol kedunguan apa itu? Keledai, ya. Kuda juga boleh jadi bodoh, ya kan, tidak punya otak, ya. Dia hanya punya naluri, insting, ya. Dan kalau dilatih, maka dia mungkin untuk kelihatan pintar, tapi sebenarnya karena latihan, ya. Bukan karena kemampuan akalnya bisa mencerna hitungan-hitungan dan sebagainya, tidak kan? Ya, seperti hewan di kebun binatang misalnya, ya, atau lumba-lumba, ya, tidak, dia tidak mampu berhitung, tidak. Hanya karena pembiasaan. Akhirnya dia pun terbiasa untuk terlatih, ya. Maka intinya bahwa sesungguhnya disebutkan orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran mereka, pendengaran dan penglihatan mereka, seperti orang yang atau seperti hewan ternak, ulaika kal an'am balhum adal, ya. Tapi untuk orang yang justru memiliki ilmu tapi tidak memanfaatkannya, disebutkan dalam bentuk yang lebih tragis dari sekedar hewan ternak. Apa itu? Keledai, yang dia simbol kedunguan, ya kan? Jadi kalau intinya bahwa kita dapatkan tidaklah ada penyerupaan dengan hewan dalam syariat Islam kecuali dalam bentuk-bentuk yang menunjukkan kejelekan, ya. Tapi sayang sekali sebahagian umat Islam justru memilih dan senang dan bangga jika mampu meniru gerakan-gerakan hewan tersebut, ya. Termasuk dalam bela diri, jurus harimau, jurus macan, jurus kucing, jurus monyet, iya, ya. Seolah-olah tidak ada jurus manusia, ya. Padahal ingat, Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan bani Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri." Dan kami naikkan mereka, kami perjalankan mereka di darat maupun di lautan. Ya, "Wa razaqnahum minat thayyibat." Dan kami memberikan rezeki kepada mereka dari perkara-perkara yang thayyib, yang baik. Ya, "Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Dan kami muliakan mereka dari kebanyakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam Darah di kampus kita sebutkan bagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir bahwa di antara bentuk kemuliaan manusia adalah bentuk penciptaan mereka, yaitu berjalan dengan dua kaki dan mengerjakan perbuatan dengan tangannya yang dua juga, ya. Itu sisi kemuliaan manusia.
yang membedakannya dengan hewan. Sehingga peradaban manusia adalah peradaban yang paling tinggi karena dia berjalan dengan 2 kaki dan tidak merata dan merangkak dengan keempat tangannya, ya kan? Atau dengan keempat anggota tubuhnya, tidak kan? Hewan yang lain mereka merangkak dengan dengan keempat kakinya. Iya. Hewan berkaki 4, ya. Kalaupun ada ayam, ya dia berkaki 2. Memang cuma punya 2 kaki, ya kan? Tidak punya tangan untuk bekerja dan berbuat. Subhanallah, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia adalah bentuk yang paling sempurna. Karena itu, mengapa mereka justru meniru gerakan-gerakan hewan? Tidakkah itu tidak menghargai kemuliaan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka? Justru kok lebih bangga menyerupai hewan, ya enggak? Jurus-jurusnya dan sebagainya. Ya, ini mungkin perkara yang dianggap masa sih, masa begitu saya tidak boleh, ya. Nah, intinya kita lihat bagaimana dalam syariat kita yang mulia ini tidaklah disebutkan penyerupaan dengan hewan kecuali dalam bentuk yang tercela. Ya enggak? Dalam bentuk yang tercela. Demikianlah. Karena sesungguhnya manusia dengan pribadi mereka, dengan akal dan perasaan mereka, dengan bentuk dan postur tubuh mereka adalah bentuk yang paling sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Semoga kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya, amin. Nah, perkara selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tentang wajibnya tumakninah ketika sujud. Wajibnya tumakninah ketika sujud. Dan tentang tumakninah ini tentunya adalah perkara yang berkaitan dengan ketenangan ketika kita sujud, ya, dan menjaga bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sujudnya ketika sholat, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan kepada orang-orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya seperti seorang yang kelaparan. Ya'kulu tamrah wa tamratain. Ia memakan 1 biji kurma atau 2 biji kurma, la tughniyani anhu syai'a. Yang tidak akan mencukupi dan menutupi rasa laparnya sedikit pun dari makanan yang didapatkannya. Hanya 2 atau 1 biji kurma. Itulah permisalan orang yang sujudnya cepat, rukunya cepat, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, tidak menjalankan tumakninah dalam ruku dan sujudnya. Ya. Dan permisalan Rasulullah dengan orang yang beribadah, dengan orang yang makan tapi tidak, jadi orang beribadah tapi tidak sempurna, seperti orang yang makan tapi tidak kenyang, itu bukanlah permisalan yang asing, ya kan? Sebab kita tahu keterangan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi juga, sahih Bukhari Muslim, ketika beliau melarang dari puasa wisal. La tuwasilu, wahai kaum muslimin, janganlah kalian menyambung puasa kalian, yaitu dia makan sahur sebentar malam misalnya, kemudian waktu berbuka dia tidak berbuka, waktu sahur juga tidak makan sahur, dan terus menyambung puasanya, ya. Makanya namanya puasa apa ini? Wisal, puasa menyambung, ya. Dan tidaklah dia berbuka kecuali setelah beberapa hari, ya. Ini dilarang oleh Rasulullah, ya. Meskipun dianjurkan mungkin oleh para dukun, ya. Terkadang kalau dapat ilmu harus begitu dulu, ya. Mungkin juga dalam bentuk-bentuk yang lain, hanya meninggalkan sebagian makanan, puasa putih, ya, puasa hijau atau apa, ya, kalau memang ada, ya. Pokoknya bentuk-bentuk tertentu, ya kan? Makanya dianjurkan oleh para dukun untuk menambah ilmu katanya. Tapi ilmu dari syaitan. Adapun dari Rasulullah dilarang puasa wisal. Maka ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Wahai Nabi, tadi kami melihat engkau sungguh berpuasa wisal. Rasulullah sendiri makan sahur, setelah itu tidak berbuka kecuali beberapa hari berikutnya. Maka
Para sahabat, ya Rasulullah, kau sendiri melarang, tapi ternyata kau melakukannya. Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim tadi, bahwa inni lastu kahayatikum. Aku tidak seperti keadaan kalian. Inna li mut'imun yut'imuni wa saqin yuskini. Saya punya Allah yang memberikan aku makan dan yang memberikan aku minum. Dalam riwayat disebutkan, inni abitu. Sesungguhnya aku abitu, memasuki waktu malam, wali dan bagiku mut'imun yut'imuni, pemberi makan yang memberikan aku makan dan pemberi minum yang memberikan aku minum. Ya. Kalimat ini kalimat yang mungkin sederhana saja kelihatannya, tapi kalau kita cermati juga ternyata faedahnya besar. Ya. Yaitu apa? Ketika disebutkan dalam hadis ini bahwa ada kekhususan pada Rasulullah yang tidak ada pada orang lain selain beliau, yang karenanya beliau boleh berpuasa wisol dan yang lain tidak boleh puasa wisol. Dan kata beliau, in kuntum la budda fa'ilan, kalau terpaksa harus wisol atau mau tetap wisol, fal tuwasil hatta al-fajr, maka boleh wisol tapi hanya sampai waktu fajar. Artinya seorang muslim makan sahur, ketika masuk maghrib berbuka, dia tidak berbuka, ya, dia tidak berbuka, dan nanti masuk waktu sahur berikutnya, maka dia berniat untuk berbuka sekaligus makan sahur. Kata Rasulullah, kalau mau seperti itu boleh wisol seperti ini, tapi selain itu tidak boleh. Nyambung terus puasa, tidak makan tidak boleh, ya. Dan beliau mengatakan, adapun saya beda. Saya saya tidur malam, memasuki waktu malam. Yang menunjukkan bahwa memang waktu malam itu waktu makan dan minum, ya kan? Ya. Maka mengatakan bahwa saya mendapatkan waktu malam dan saya memiliki zat yang memberikan aku minum ketika aku haus dan memberikan aku makanan ketika aku lapar. Siapa yang dimaksud dengan pemberi makan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu makanan apa yang dimaksud dan minum apa yang disebutkan di sini? Dia bukan minuman atau makanan tertentu, ya, seperti manna wa salwa, ya, Maidah yang diturunkan kepada Bani Israel, tidak. Kata para ulama, dia adalah ma yajiduhu Rasul sallallahu alaihi wasallam min ladzatil ibadah. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah yang dikecap dan dienyamnya dari kenikmatan ibadah pada malam hari yang membuat dia lupa akan makan dan minum. Subhanallah. Ya. Kita lihat, jadi Rasulullah mengatakan bahwa dia diberi makan dan diberi minum, tapi dalam bentuk yang lain. Itu kelezatan ketika ibadah yang membuat lupa akan kelezatan makanan dan minuman. Dan ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah membandingkan, menyamakan makanan dan minuman dengan ibadah. Tapi tentunya dengan perbedaan yang jauh, ya kan? Iya. Karena Rasulullah menyerupakan atau membandingkan keadaan beliau sholat malam, khususnya pada waktu-waktu puasa, sebagai bentuk makan dan minum. Dan demikianlah sebenarnya hakikat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang ia rasakan dalam ibadah itu adalah perkara yang nikmat dan menyenangkan. Ya. Jika seorang pekerja, saya sebutkan dahulu ya, jika seorang pekerja sedang asik dengan pekerjaannya, yang ia sangat cintai pekerjaan itu, ibaratnya sudah jadi hobi, ya, kadang pasti dia lupa makan, lupa minum, ya enggak? Ya. Sudah dingin minumannya, ya, sudah dimakan ayam makanannya, dia pun belum ingat. Kenapa? Sebentar lagi asyik. Ya. Kalau dia sedang asyik dengan pekerjaannya. Lalu tentu saja tidak ada pekerjaan yang paling mengasyikkan. Ibadah yang paling menyenangkan selain kegiatan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Rasul mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami, tenangkan kami dengan
salat. Karena Rasulullah merasakan lezatnya ibadah yang akhirnya membuat ia lupa dan menyibukkannya dari perkara-perkara yang justru merupakan hajat kebutuhan manusia yang pokok, makan dan minum. Ya, ini bukan berarti bahwa seorang yang beribadah lupa dunia, ya, tidak, tentu saja. Tetapi sesungguhnya seorang yang ibadahnya kuat kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan mungkin menyebabkan ia lalai, bahkan kemudian tersibukkan dengan dunia, perkara-perkara yang semata adalah perkara-perkara dunia. Dia mungkin akan tersibukkan dengan dunia, tapi dunia yang mengantar dia kepada akhirat yang bahagia, kepada masa depan yang cerah, itu pahala akhirat. Dia menggunakan nikmat dunia sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Adapun membuat ia lalai, tidak. Apalagi ia sibuk berkelahi, ya, bertengkar dan bermusuhan hanya karena perkara dunia. Tanafus, saling berlomba-lomba dalam perkara dunia yang membuat lalai dari perkara agama dan ibadah, ya kan? Baik, ya, jadi intinya di sini kita gak jauh ini. Intinya bahwa Rasulullah menyerupakan orang yang sujudnya tidak sempurna, rukunya tidak sempurna, seperti orang yang lapar, makan hanya dapat 2 kurma, tidak kenyang tentu saja. Ya, maka jelas kalau begitu kita hendaknya ruku dan sujud dengan sempurna, merasakan kelezatan ibadah ketika itu. Dan ingat, ketika sujud, keadaan yang paling rendah dari seseorang yang layak baginya untuk memuji Allah dan menyebutkan ketinggiannya dan memohon apa yang dia inginkan dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Fakthiru minad doa, perbanyaklah doa. Fakamin an yustajaba lakum, maka layak Allah mengabulkan permintaan kalian. Demikian tentang masalah sujud. Dan Rasul mengancamkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya itu ibarat orang yang mencuri. Dan dia mengatakan, innahu min aswa'in nasi sirqatan. Orang yang paling jelek pencuriannya adalah orang yang mencuri ketika ruku dan sujud. Jadi mencuri bukan hanya mencuri barang-barang dunia, tidak. Juga mencuri dalam ibadah, ya kan? Mencuri bukan hanya mencuri pada start. Kata orang berlomba, mencuri start. Artinya mulai lebih dahulu, ya kan? Tapi juga bentuk tidak sempurna ketika ruku dan sujud, ibarat korupsi dalam ibadah. Ya enggak? Dan dia aswa'u sirqatan, adalah bentuk mencuri yang paling jelek. Na'udzubillah min dzalik. Betapa tidak. Dia diperintahkan beribadah dengan sempurna, tapi maunya yang ringan saja. Hingga seolah-olah tidaklah ia tunduk karena mengakui ketundukannya kepada Allah. Tidak. Hanya tunduk karena orang lain juga pada tunduk. Kan tidak enak. Orang sujud, saya kok mesti begini. Tidak enak. Maka dia pun sujud hanya karena orang lain sujud. Tidak. Kalau dia sujud karena Allah, maka ia akan tundukkan dirinya. Dia akan sempurnakan sujudnya. Dan tidak akan dia mencuri dalam sujudnya tersebut. Ya. Subhanallah. Dan jelas bahwa orang yang ruku dan sujud tidak menyempurnakan sujudnya, tidak tumaknina, maka solatnya batal. Dia tidak melaksanakan apa menjadi syarat sahnya solat atau rukun dari solat, yaitu tumaknina dalam ruku dan sujudnya. Ya, baik. Saya kira ini akhir pembahasan kita. Ada pertanyaan dari jemaah? Ya, kita jawab satu pertanyaan saja. Bagaimana jika yang dilipat itu adalah celananya? Apakah sama hukumnya dengan baju yang dilipat? Dan bagaimana pula jika celananya tidak dilipat tapi melewati mata kaki? Ya, ini memang musibah, ya. Kadang kita diperhadapkan pada salah satu di antara dua pilihan. Kebetulan kita pakai sarung kepanjangan, celana kebesaran, ya. Sarung kepanjangan, celana kebesaran, artinya terlalu besar gitu, ya. Bukan celana yang bagus, artinya, ya. Celana kebesaran, kepanjangan, sehingga menutupi mata kaki kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita sholat dengan isbal, perkara yang terlarang. Bahkan Rasulullah memerintahkan seorang yang sholat dengan isbal seperti itu untuk mengulang wudhu dan
sholat kembali. Ya, bukan berarti sholatnya batal, tidak. Ya, tapi teguran atas maksiat yang dia lakukan. Sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia ditusuk oleh seorang Amrul al-Majusi, ya, ditusuk oleh seorang pengkhianat, ya, yang mengaku muslim, maka ia akan dalam keadaan sekarat ketika ia dijenguk oleh seorang pemuda, dan setelah sang pemuda itu pergi, ia melihat bahwa pemuda ini sedang menyeret sarungnya di bawah mata kakinya. Maka Umar bin Khattab memperingatkannya, ya gulam, irfa izarak fa innahu atqa wa anqa. Wahai fulan, wahai anak muda, angkat sarungmu karena dia lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih bagi pakaianmu. Padahal beliau sudah hampir mati waktu itu. Subhanallah. Menunjukkan perkara ini perkara yang luar biasa, perkara yang besar, jangan dianggap sepele. Diancam bagi orang yang melebihi mata kakinya, pakaiannya, melebihi mata kakinya dengan neraka. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Dan itu berarti dosa besar. Nah sekarang, jika dia biarkan pemanjang, masalah, ya kan? Apalagi ketika sholat. Jangankan sholat, di luar sholat saja sudah bahaya. Apalagi ketika sholat. Yang isbal kata Rasulullah adalah bentuk dari bentuk kesombongan. Dan orang yang sholat tidak akan mungkin orang yang sombong, ya, tidak akan mungkin sholat karena dia sombong. Hanyalah orang yang tawadu, orang yang mengakui kefakirannya yang akan sholat, ya kan? Ya. Jika itu bertentangan. Nah, kalau begitu, apakah dia harus lipat? Jangan-jangan kalau dia lipat ujung dari celananya, itu menyebabkan dia terancam dengan larangan untuk melipat pakaian. Maka ini memang perkara yang dilematis, ya. Ada dua pilihan. Pilihan membiarkan isbal yang dosa besar, atau pilihan untuk melipat celananya yang itu adalah bentuk melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tentunya isbal ini berlaku untuk pakaian, dan bahwa juga larangan melipat ini juga berlaku untuk pakaian. Jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ya, potong atau gunting, lebih aman, ya, daripada dia terancam dengan salah satu di antara perkara tersebut. Digunting atau dijahit dengan merapi, ya, dirapikan. Mungkin tidak perlu dia menjahitnya sampai disusah setengah betis. Minimal selamat dari atas mata kaki, itu sudah lebih aman, ya. Jika itu dilakukan, maka hilanglah dia dari keraguan. Ia selamat dari ancaman ini atau itu. Tidak lagi maju kena mundur kena, tidak, ya. Tapi selalu berpahala, ya. Dan ini perkara yang hendaknya diperhatikan, ya. Jadi kita tidak perlu daripada capek-capek selalu menggunung juga setiap sholat, ya kan? Mending kita pakai pakaian yang tidak sampai dilabuhkan melebihi mata kaki, ya. Karena itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Kita menjaga diri kita dari azab neraka, dari jilatan api neraka, dan itu akan lebih jauh dari bentuk kesombongan. Sebagian orang mengatakan, yang dilarang itu kalau ada kesombongan bilangnya. Adapun jika tidak apa-apa. Ini keliru. Karena kalau kita lihat keterangan hadis Rasulullah melarang secara umum dan melarang secara khusus. Jadi orang yang melabuhkan, membiarkan isbal karena sombong, ini ada hukumannya secara khusus. Penjelasannya dan ancamannya secara khusus. Adapun orang yang sekedar memanjangkan pakaiannya meskipun tidak karena sombong, juga ada keterangan umum yang mengancamnya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain dari Imam Ahmad, yang dibawakan oleh Al-Hafidz bin Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa isbal al-izar fa innahu minal mukhilah." Waspadalah kalian dari memanjangkan kain, yaitu isbal, melebihi mata kaki. Fa innahu minal mukhilah. Karena adalah bentuk dari kesombongan. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak sombong kok, tidak ada kebencian dalam hati saya dan kesombongan,
kita mengatakan, tentu Rasul mengatakan, meskipun tidak ada kesombongan, bentuk itu sendiri sudah merupakan bentuk yang disebutkan dari bagian kesombongan. Fa innahu minal muhilah. Meskipun orang lakukan tidak ada kesombongan dalamnya. Terlihat bentuk dan sifat-sifat dari kesombongan. Diterapkan oleh Imam Ibn al-Arabi al-Maliki